Salam saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kali ini kita akan melihat apa yang telah dikatakan oleh firman Tuhan tentang peperangan besar di akhir zaman yang akan terjadi di dalam dunia ini. Mari kita pahami nubuatan Alkitab tentang apa yang telah, sedang dan akan terjadi di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memiliki iman yang teguh kepada firman, tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kemudian kita tahu untuk berjaga-jaga, berdoa seperti 5 gadis bijaksana dan mempersiapkan diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, kita awali dengan ini. Pemilik alam semesta adalah Tuhan, termasuk semua manusia dari seluruh bangsa dan bahasa, besar maupun kecil, raja maupun rakyat jelata. Itu berarti meskipun manusia dengan segala kemampuannya menyusun rencana A, B, C, D dan seterusnya untuk keberlangsungan dunia ini, namun yang akan terjadi secara absolut adalah apa yang sudah ditetapkan Tuhan sendiri dalam firman-Nya yang dituliskan dalam Alkitab. Nah, sesuai dengan topik yang akan kita bahas kali ini, Alkitab menubuatkan bahwa akan ada 2 perang besar di akhir zaman, yaitu perang Gog Magog, kemudian perang Harmagedon. Pelakunya adalah manusia, yaitu manusia yang telah dirusak oleh dosa. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui dari awal hingga akhir, maka Tuhan telah menyuruh hamba-hambanya menyampaikan nubuat ini di dalam Alkitab. Adapun ciri-ciri 2 perang besar di akhir zaman ini selalu berhubungan langsung dengan Israel. Artinya, kalau kita melihat peperangan itu sudah menyangkut bangsa Israel dan peperangan itu bukan peperangan yang kecil, maka kita sedang melihat penggenapan nubuatan Alkitab. Yang pertama adalah perang Gog Magog yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 38 sampai dengan pasal 39. Yehezkiel pasal 38 ayat 2 sampai 6. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet-Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Silsilah Gog dapat kita lihat dalam 1 Tawarikh 5 ayat yang keempat. Sedangkan Magog tertulis dalam Kejadian 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Magog sendiri merupakan satu tokoh apokaliptik, yaitu suatu bangsa yang tidak taat kepada Tuhan di bawah pimpinan Gog yang akan menyerbu Israel. Gog merupakan simbol yang dipakai oleh Yehezkiel untuk menggambarkan bangsa-bangsa pemberontak yang akan dikumpulkan di hadapan Allah untuk diadili. Nah, dari peta berikut kita bisa melihat negara-negara mana saja yang termasuk dalam perang Gog Magog yang akan datang bersama-sama menyerbu Israel. Yehezkiel 38 ayat 14 sampai ayat 17. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel, seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian
akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka. Hai Gog, beginilah firman Tuhan Allah, engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala, dengan perantaran hamba-hambaku yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Nah, menurut letak geografisnya, maka bangsa yang disebut Gog di tanah Magog itu adalah Rusia dan negara-negara bekas Uni Soviet. Persia adalah Iran, Gomer dan Betogarma adalah Turki, Syria, Put adalah Libya, Ethiopia juga Mesir dan Sudan, di mana beberapa negara ini berbatasan langsung dengan Israel. Sekarang mari kita lihat fakta yang terjadi. Pada tahun 2017, Rusia, Turki, dan Iran telah memasuki Syria yang berbatasan langsung dengan Israel. Sementara satu negara yang termasuk dalam koalisi perang Gog-Magog yang hingga saat ini tidak mengakui keberadaan negara Israel adalah Libya. Apakah yang mendasari terjadinya perang Gog-Magog? Mari kita lihat jawabannya dalam Yehezkiel 38 ayat yang ke-12. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Perhatikan saja, Iran yang selalu mau melenyapkan Israel dan menjadi pendonor utama gerakan Hamas untuk melenyapkan Israel. Sedangkan Turki selalu sepihak dengan Rusia yang kerap mengabaikan fakta yang terjadi dan secara tidak seimbang mempersalahkan negara Israel. Sekarang mari kita lihat mengapa Rusia beserta beberapa koalisinya menyerbu Israel dalam perang Gog-Magog. Secara rohani, tentunya iblis sangat membenci Israel, karena oleh merekalah firman Tuhan diturunkan kepada manusia, dan oleh mereka pula Tuhan mau lahir sebagai manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya dan semua orang yang mau diselamatkan. Terlepas dari hingga saat ini kebanyakan orang Israel masih menolak Tuhan Yesus, namun Alkitab telah mencatat pada akhirnya mereka akan diselamatkan. Kemudian secara alam lahiriah ada kepentingan ekspansi dan kebencian karena berbagai sumber kekayaan alam yang kemudian oleh bangsa Israel menemukan sumbernya, bahkan bisa mensuplai beberapa negara Eropa dan bahkan menjadi kompetitor Rusia dalam bidang gas dan energi. However, negara-negara dikdaya hingga hari-hari ini masih tetap mau mengadakan ekspansi, saudara. Lalu pertanyaannya, kapankah perang Gog-Magog yang pertama ini akan terjadi? Mari kita baca jawabannya dalam Yehezkiel pasal 38 ayat yang ke-8. Sesudah waktu yang lama sekali engkau akan mendapat perintah. Pada hari yang terkemudian engkau akan datang di sebuah negeri yang dibangun kembali sesudah musnah karena perang. Dan engkau menuju suatu bangsa yang dikumpul dari tengah-tengah banyak bangsa di atas gunung-gunung Israel yang telah lama menjadi reruntuhan. Bangsa ini telah dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mereka semuanya diam dengan aman dan tenteram. Ayat ini mengungkapkan bahwa perang Gog-Magog ini terjadi saat bangsa Israel diam dengan aman dan tenteram. Kita tahu bahwa Israel masuk dalam kategori negara maju. Negara ini juga sangat maju dalam hal harapan hidup, pendidikan, pendapatan per kapita, dan indikator indeks pembangunan manusia lainnya. Bangsa ini telah mengalami kemajuan pesat setelah melewati perang di tahun 1948, 1967, dan 1973. Bahkan di tahun 2020, lewat perjanjian Abraham yang disebut dengan Abraham Accord, negara Israel telah mengadakan normalisasi hubungan dengan beberapa negara di Timur Tengah beserta Sudan di Afrika.
yang kemudian semakin disempurnakan dengan banyaknya orang-orang Israel dari berbagai negara di seluruh dunia kembali ke negaranya. Tepat seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel. Ayat tersebut juga mengatakan bahwa perang Gog Magog itu terjadi di waktu yang lama sekali, yaitu pada hari yang terkemudian, yang menggambarkan bahwa itu adalah peristiwa di akhir zaman. Dan saat ini perang yang terjadi antara Hamas dan Israel sangat bisa menjadi penyulut, pemicu, bahkan penyebab terlaksananya perang Gog Magog. Bagian yang pertama. Ingat, di ayat 9 dijelaskan bahwa perang ini bukan perang biasa, tapi perang yang berskala dunia, yang pasti mengganggu kestabilan ekonomi dan kelangsungan hidup banyak bangsa. Yehezkiel 38 ayat 9. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Tidak dapat dibayangkan, saudara, kengerian yang akan menimpa negara sekecil Israel. Dengan semua persenjataan canggih mereka sekalipun tidak akan mampu menghadapi koalisi pimpinan Rusia. Namun Tuhanlah yang akan bertindak, seperti yang dikatakan oleh ayat berikut ini. Yehezkiel 38 ayat 18-23. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh di tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas tentaranya dan ke atas bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dilanjutkan dengan Yehezkiel 39 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di daerah pesisir dengan aman dan tenteram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kupirmankan. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari hutan belukar atau membelah kayu api di hutan-hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang yang merampas mereka dan menjarah orang-orang yang menjarah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua kalayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah kalayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Wow, ini peristiwa yang sangat besar dan pasti menyita perhatian seluruh dunia. Tapi dalam semua yang terjadi dalam perang Gog Magog, Israel akan mengetahui bahwa bukan dengan kekuatan dan kecanggihan semua peralatan yang mereka miliki, tapi oleh karena Mesias Israel,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sang Mesiaslah yang akan bangkit berperang dan memerintahkan segala macam bencana alam dan gempa bumi untuk mengalahkan Gog dan koalisinya, agar dunia bisa melihat Tuhan Israel dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah perang Gog Magog bagian yang pertama. Setelah itu, perang besar lainnya yang juga melibatkan bahkan berpusat di Israel adalah perang Harmagedon, yaitu di akhir pemerintahan Antikris 7 masa atau 7 tahun. Kita akan melihatnya dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat 12 dengan ayat 16. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai Efrat yang besar. Sungai Efrat lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Perang ini diawali dengan 7 tahun pemerintahan Antikristus yang akan muncul di akhir zaman. Jika dalam perang Gog Magog, tentara yang datang menyerbu Israel berasal dari sebelah utara, maka dalam perang Harmagedon sejumlah 20.000 laksa tentara atau sekitar 200 juta akan datang dari timur. Harmagedon sendiri dalam bahasa Ibrani berasal dari 2 kata, har yaitu gunung atau bukit, dan Magedon atau Megiddo adalah nama kota. Jadi perang di akhir pemerintahan Antikristus akan berpusat di kota Megiddo. Perang besar terakhir dalam sejarah manusia, di mana Tuhan sendiri akan campur tangan untuk menghancurkan pasukan Antikristus dan mengalahkan mereka. Demikianlah 2 perang besar yang akan menandai sejarah manusia di akhir zaman, tepatnya di zaman Anda dan saya sedang hidup. Dengan mengetahui semua tentang apa yang akan terjadi di depan mata kita, firman Tuhan memperingatkan agar kita semakin banyak berdoa dan berjaga-jaga dengan hidup sebagai anak terang dalam persekutuan intim dengan Tuhan, berpegang teguh serta berjalan dalam terang firman Tuhan setiap hari dimanapun kita berada, menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Manakala Tuhan Yesus datang menjemput gerejanya, kita semua telah siap sedia seperti Nuh dan masuk ke dalam kesenangan kekal bersama Yesus Kristus, di mana semua jerih lelah kita dalam mengikut dan melayani Tuhan akan menjadi upah kita kelak dalam kerajaan-Nya. Haleluya, Maranatha, amin. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus